pegadaian syariah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi hutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dan mendesak dari masyarakat. Gadai dalam fikih disebut rahan, sedangkan maksud rahan yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang di mana akan dibayar daripadanya jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut. Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fikih mengenai rahan. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan rahan sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan rahan dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mendefinisikan rahan dengan menjadikan materi atau barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya. Mengenai landasan hukum, yaitu sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, landasan hukum pegadaian syariah juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum positif. Adapun landasan yang dipakai adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu, wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Ketiga, hukum positif. Dalam pasal 19 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah antara sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menurut hemat penulis menjadi dasar hukum bagi bank syariah yang memberikan produk berdasarkan akad rahim. Dan syarat pegadaian syariah. Dalam menjalankan pegadaian syariah, kita harus mengetahui hukum dan syaratnya. Adapun yang pertama yaitu al-rahim, yang menggadaikan. Dengan syaratnya, orang yang telah dewasa, berakal sehat, dapat dipercaya, cakap dalam bertindak hukum, dan memiliki barang yang ingin digadai. Yang kedua yaitu al-murtahin, yang menerima gadai, yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Yang ketiga yaitu al-marhum, barang yang digadaikan dengan syaratnya yaitu yang pertama harus diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga harus digunakan secara syariah, yang keempat harus diketahui fisiknya, yang kelima harus dimiliki oleh rahim, setidaknya harus dengan seizin pemiliknya. Yang keempat yaitu al-marhun bin atau utang, memiliki beberapa syarat. Yang pertama harus merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, dan yang kedua memungkinkan pemanfaatannya, yang ketiga dapat dihitung jumlahnya, yang kelima yaitu singhat atau ijab kabul. Ijab yaitu kesepakatan antara yang menggadaikan dan yang menerima gadai dalam transaksi gadai. Ijab kabul tidak boleh terikat dengan syarat tertentu. Akad perjanjian gadai. Dalam transaksi gadai terdapat 4 akad untuk mempermudah mekanisme perjanjian. Yang pertama adalah qard al-hasan, yaitu digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif. Adapun ketentuan transaksi pada akad qard al-hasan. Yang pertama adalah barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual. Kemudian yang kedua adalah bersifat sosial dan tidak ada pembagian hasil. Kemudian yang kedua adalah mudarabah, yaitu diberikan nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya untuk pembiayaan yang lain yang bersifat produktif. Adapun ketentuan transaksi pada akad mudarabah, yang pertama adalah barang gadai dapat berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak. Di antaranya yaitu emas, elektronik, kendaraan bermotor, rumah, dan bangunan. Kemudian yang kedua adalah keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengolahan marhim. Kemudian yang ketiga adalah bai muqayyadah. Akad ini diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor dan modal kerja. Murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahim. Kemudian yang keempat adalah ijarah, yaitu objek dari akad. Objek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah murtahin, menyewakan tempat penyimpangan barang. Tujuan dan manfaat pegadaian syariah. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, pegadaian bertujuan sebagai yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pengadaian gelap, dan peminjaman tidak wajar lainnya.
Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pinjaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbaris bunga. Yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Adapun manfaat pegadaian ialah yang pertama, bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penafsiran nilai barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang yang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Yang kedua, bagi perusahaan pegadaian. Bagian A, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Bagian B, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Bagian C, pelaksanaan misi pegadaian sebagai BMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana yang prosedur yang relatif sederhana. Bagian B, berdasarkan PP nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk yang pertama, dana pembangunan semesta 55%, yang kedua, cadangan umum 20%, yang ketiga, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Di antaranya, yang pertama, pada pegadaian syariah, biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Sementara pada pegadaian konvensional, biaya administrasi menurut persentase berdasarkan golongan barang. Yang kedua, pada pegadaian syariah, 1 hari dihitung 5 hari. Sementara pada pegadaian konvensional, 1 hari dihitung 15 hari. Yang ketiga, pada pegadaian syariah, jasa simpanan berdasarkan taksiran. Sementara pada pegadaian konvensional, sewa modal berdasarkan uang pinjaman. Yang keempat, pada pegadaian syariah, apabila pinjaman tidak dilunasi, maka barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. Sementara pada pegadaian konvensional, apabila pinjaman tidak dilunasi, maka barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat. Yang kelima, pada pegadaian syariah, jasa simpanan dihitung dengan konstanta kali taksiran. Sementara pada pegadaian konvensional, sewa modal dihitung dengan persentase kali uang pinjaman. Yang keenam, pada pegadaian syariah, bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, maka uang kelebihan tersebut akan diberikan kepada lembaga ZIS. Sementara pada pegadaian konvensional, apabila uang kelebihan tidak diambil, maka uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian.